mati, perempuan yang satu punya anak lahir hidup. Ya, cerita ini mungkin kita semua sudah tahu. Pagi-pagi dua-dua ibu itu bawa kedua anaknya menghadap dia. Ya. Ibu yang punya anak menuduh ibu yang punya anak hidup ini bahwa pada waktu dia tidur, anak mereka ditukar. Anaknya ditukar. Mereka dua sibuk berantem di depan raja. Nah, di sini hikmatnya kelihatan. Lalu dia bilang begini saja. Anak yang mati itu taruh dia, anak yang hidup itu belah bagi dua. Ya, belah bagi dua, terus kamu dua bagi bawa pulang. Ya. Nah, ibu yang punya anak yang hidup itu dia bilang, sudah raja, tidak apa-apa. Kalau begitu anak saya kasih saja ke anak ibu yang punya anak mati ini. Ya, disitulah hikmat Salomo terlihat. Dia bilang kalau begitu berarti yang punya anak yang hidup memang ibu ini. Ya. Saudara, dalam hidup ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat yang lahir dari Tuhan akan membuat kita bisa melakukan hal-hal di luar dugaan manusia. Ya. Kitab Roma katakan bahwa apa yang dipandang bodoh oleh manusia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan. Kita mungkin dipandang orang tidak ada apa-apa. Ya. Jadi Bapak yang baru pimpin pujian jangan takut. Ya. Saya bertemu dengan Bapak Gembala itu sudah sekitar 9 atau 10 tahun saya jadi WL. Bapak Gembala tidak tahu saya di tahun-tahun awal WL seperti apa. Ya. Saya di tahun-tahun awal WL juga hancur lebur begitu. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini, itu lagu Bangkit Suka Nama Yesus. Pada waktu tim musik memainkan di nada F, akord F, saya angkat di akordnya akord G. Karena nggak nyambung, ini ibadah raya loh, jemaat sekitar 200 lebih orang. Karena tidak nyambung, pertengahan saya menyanyi, mereka berhenti. Ini ibadah minggu raya. Waktu saya lihat ke belakang, pemain musiknya bilang, kok nyanyi sudah ikut kok mau. Ya. Jadi jangan takut Bapak. Memulai memang tidak ada yang langsung baik. Seperti Bapak Gembala bilang, Tuhan lihat hati. Ya. Sudah ini ibadah minggu raya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Saya bilang sama jemaat minta maaf. Saya salah angkat nada. Kita ulang dari awal ya, tunggu pemain musik main dulu baru kita angkat. Saya pasang telinga baik-baik. Oh iya, memang saya salah. Saya tidak bisa lupa sampai hari ini. Itu peristiwa tahun-tahun pertama saya jadi WL. Bapak Ibu bertemu saya di sekarang, saya sudah hampir 25 tahun jadi WL. Makanya dalam 1 menit pun kalau Bapak Gembala tiba-tiba bilang, Ibu bisa jadi WL, lagu itu langsung terkonsep. Ya. Jangan bilang, Ibu hebat, no, tidak ada yang hebat. Ya. Proses perjalanan ini yang membuat kita tetap konsisten dengan pilihan kita tetap komitmen dengan apa yang Tuhan taruh di hidup kita, itu yang menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi kalau Bapak dengan Ibu Gembala bilang, nanti belajar lagi ya, jangan langsung pulang, berarti dianggap saya tidak melayani tadi tidak baik. Saya tidak mau melayani lagi, tidak boleh begitu. Ya. Mau jadi emas yang murni kan harus ditempa, toh? Iya toh? Iya. Siap ditempa sama Tuhan? Amin. Nah, ini kita mau ditempa sama Tuhan. Jadi kita harus perhatikan tiang rohani kita. Ya. Tiang rohani kita yang pertama yang harus kita perhatikan supaya hikmat dari Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Di tengah-tengah banyaknya orang pintar sekarang ini yang belajar sampai mencapai gelar S1, S2, S3, S10. Ya. Tapi kita bisa lebih unggul dari mereka dalam satu pertemuan kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan dan kita punya tonggak pertama yang harus kita letakkan dalam hidup kita adalah kemurnian.
penyangga inti yang kuat dari semua 7 tiang itu adalah murni. Ya. Murni ini bicara tentang ketulusan. Murni ini bicara tentang kejujuran. Murni ini bicara tentang kesetiaan. Dan kemurnian ini adalah selalu berhubungan langsung dengan Tuhan. Bicara tentang kemurnian, bicara tentang kesucian. Bicara tentang kemurnian, bicara tentang kekudusan. Dan kalau sudah bicara tentang kesucian, bicara tentang kekudusan, itu harus meliputi seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan bilang bangunan hidup kita harus rapi tersusun. Tidak boleh bangunan tubuh kita tidak rapi tersusun di hadapan Tuhan. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kemurnian. Jadi tiang penyangga yang kuat supaya penyangga tiang yang lain 6 penyangga ini bisa berdiri untuk menopang dia. Tiang penyangga ini adalah kontak kita dengan Tuhan harus tetap berjalan. Tadi di mobil saya minta Ibu Deti berdoa saya dulu. Pagi-pagi saya sudah berantem dengan orang. Ya, sudah ribut sampai saya lupa waktu. Untung saya tiba-tiba lihat jam, kalau tidak mungkin saya terlambat. Makanya tadi Oma bilang, bereskan, saya bilang Tuhan, kalau saya belum beres, Tuhan bereskan dulu. Dan saya mau bicara firman. Pagi-pagi dia sudah naik ke rumah dengan kakinya yang begitu besar, sampai sen itu sudah sedikit menggok ke bawah. Saya berantemnya tidak berkelahi apa, saya bicara firman buat dia. Lalu saya bilang begini, saya titip pesan buat kau ya. Kau mau pergi gereja toh, pergi tanya ke gembalamu, kalau hidup di atas pengeluhan orang itu baik atau tidak. Itu saja yang saya titip buat kau. Kau pergi kau tanya, kau punya gembala. Kalau yang sedang kau rusakkan ini juga rumah pendeta. Dan sebentar saya mau khotbah mimbar. Kau tahu kalau saya bawa nama kau di mimbar, jangan-jangan saya pulang saya dengar berita kematianmu. Diam, semua diam. Dia mungkin mau turun juga sudah takut. Ya, saya bilang saya sudah mau jalan, jadi kau silakan turun. Ya, so catat baik-baik. Saya punya pesan. Kau pergi ibadah, kau tanya gembalamu, hidup di atas pengeluhan orang itu baik atau tidak? Apalagi yang mengeluh tentang kelakuanmu adalah seorang hamba Tuhan. Saya tidak mau bicara kematian dengan kau. Karena itu kalau keluargamu mati atau kau mati, orang mesti datang berantem dengan saya. Karena orang pikir saya dukun yang suruh kau mati. Saudara, waktu kita ada dengan Tuhan, hati kita murni di hadapan Tuhan. Dalam kondisi sebenarnya iblis bisa menjebak kita untuk bikin dosa di hadapan Tuhan, tetap ada perkataan yang penuh dengan apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Sedikit kelihatan keras, saya juga sedikit terintimidasi, makanya saya bilang sama ibu, berdoa dulu sebelum kita jalan. Karena perkataan itu keras, tapi di tengah jalan Tuhan bicara dengan saya, itu tidak keras. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh terputus. Tiang penyanggamu dengan Tuhan harus tetap berdiri kokoh. Kalau tiang penyanggamu dengan Tuhan tidak berdiri kokoh, 6 tiang ini tidak akan berfungsi dengan baik dalam hidup. Ya, karena kemurnian ini bicara tentang kau dengan Tuhan. Kalau tiang penyanggamu ini kokoh di hadapan Tuhan, 6 tiang ini akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau tiang penyanggamu dengan Tuhan tidak kokoh, walaupun kita sebagai anak Tuhan, kita punya 6 tiang ini akan hancur lebur. Orang bukan akan menghina kita, tapi orang menghina Tuhan yang kita sembah. Jadi kita perhatikan hidup kita baik-baik di hadapan Tuhan.
Ketika kemurnian kita lakukan, maka 6 tiang penyangga itu akan mulai berjalan dan orang akan melihat itu. Yang pertama, pendamai. Saudara, gereja ini masih kecil, tapi saya percaya seperti iman Bapak Gembala, tahun-tahun ke depan Tuhan akan makin menambahkan. Saudara yang ada ini bersama dengan Gembala, saudara seperti fondasi gereja ini. Saudara yang akan berdiri untuk menceritakan tentang asal mula gereja ini ada. Pergumulan awal saudara dari persekutuan sampai gereja ini berdiri. Orang-orang yang Tuhan akan kirim datang adalah orang-orang dengan berbagai macam karakter yang akan terjadi dalam gereja. Ada pergesekan karakter yang akan terjadi. Biarkan kehadiranmu sebagai fondasi gereja ini bukan tambah mengacaukan, tapi bawalah kedamaian. Ya, saudara, jangan orang datang terus orang lihat Bapak Ibu Gembala terus orang baru bilang begini, oh seperti itu ya pelayanan Bapak Ibu Gembala. Saudara yang jadi fondasi, saudara boleh bilang, iya, memang begitu kok. Tapi kita mau pergi mana lagi? Jadi kita ada di sini, saudara sedang mengacaukan. Dan dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang itu, tidak. Makanya saya dalam pelayanan, ketika ada dalam pelayanan konseling, orang itu mau jatuh dalam dosa perzinahan kah, pembunuhan kah, atau apakah ketika Tuhan izinkan saya melayani seperti di lapas, saya bilang kita sama-sama berjuang. Kamu tidak lebih benar dari saya. Kita sama-sama berjuang. Saudara menasihati orang ketika orang datang dengan kejatuhannya, orang datang dengan kelemahannya, jangan engkau menempatkan dirimu lebih benar dari dia. Tapi tempatkanlah dirimu, bilang sama dia, saya juga pernah mengalami kegagalan. Setiap kita punya ruang kegagalan dalam hidup kita. Ya, setiap kita punya ruang kegagalan dalam hidup kita. Dan kalau ruang kegagalan kita dipulihkan sama Tuhan, berarti ruang kegagalan orang lain juga bisa dipulihkan Tuhan. Hal yang berikut, penurut. Penurut ini bicara tentang tunduk. Penurut ini bicara tentang taat, ya. Taat itu adalah tidak lebih mengutamakan hak kita, menuntut hak kita. Karena kita sebagai anak Tuhan tidak punya hak. Kita hanya punya kewajiban. Jadi apapun yang diturunkan bagi kita, jangan cepat sekali mulut kita protes dulu. Tapi belajar untuk ikut dulu. Iya. Besok-besok ada tongkat gembala, ya, yang diturunkan kepada kita, ya. Jangan kita langsung protes dulu. Belajar dulu ikut, ya. Karena gembala itu sewaktu-waktu dia bisa menggiring kita dengan tongkatnya. Dan pada waktu gembala menggiring kita dengan tongkatnya itu tidak enak. Saya pernah bicara dengan Bapak Gembala, saya bilang, kalau saya dalam jemaat, saya ada di bawah Bapak. Ya. Jadi Bapak perintah apa? Saya ikut. Ya. Saudara mau punya umur lebih banyak. Waktu saudara ada dalam jemaat, saudara ada di bawah Gembala. Saudara dianggap tua-tua dalam gereja pun, waktu dalam hierarki kepemimpinan, saudara ada di bawah Gembala. Jadi kalau ada kata-kata gembala yang mungkin tidak mengenakan buat saudara, belajar dulu untuk taat. Belajar untuk tunduk. Karena pasti ada sesuatu hal. Karena Tuhan mengangkat seorang pemimpin, Tuhan memperlengkapi lebih dari kita. Dan jangan pernah menceritakan gembalamu kepada orang lain. Engkau sedang bermasalah dengan Tuhan Allah. Ya?
sharing dengan saya akan ajar kau ke jalan yang baik. Seperti itu. Belajar taat itu susah. Belajar tunduk itu susah. Iya, karena kita harus mematikan ego kita. Apalagi kalau kita merasa kita sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan, waduh kita merasa bahwa kok kan gembala, tapi saya juga lakukan banyak hal dalam pelayanan, begitu loh. Jadi jangan sok-sok mau mengatur saya, itu salah besar. Salah. Saudara bilang saudara tunduk sama Tuhan, tapi kalau saudara tidak bisa tunduk sama pemimpin, itu saudara salah. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara tidak bisa diberkati di satu gereja, saudara tidak mendapat kepuasan sama sekali di situ, saudara izin baik-baik dan saudara pergi. Begitu. Kasih tahu alasannya baik-baik dan saudara pergi. Belajar taat. Yesus itu taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah bicara apa-apa. Waktu ditanya, engkau raja orang Yahudi, dia tidak bilang, iyo saya ini raja sudah. Tidak. Dia balas begini, kau yang bilang bukan saya yang ngomong. Ya. Kau yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Itu pola ketaatan yang luar biasa. Karena ada tujuan ilahi dari Bapa di surga yang harus dia selesaikan. Saudara, dengan saya dipanggil Tuhan sampai masa akhir hidup kita harus belajar selesaikan rancangan besar Allah dalam hidup kita. Hal yang berikut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Ini tidak bicara buah-buah roh. Kalau buah-buah roh dia tidak pakai buah-buah, dia pakai buah roh saja. Ya, dalam satu buah, di dalamnya itu ada hal yang berhubungan dengan Tuhan, ada hal yang berhubungan dengan diri sendiri, ada hal yang berhubungan dengan orang lain. Tapi bicara tentang belas kasihan dan buah-buah yang baik adalah bicara tentang sikap kita terhadap kehidupan orang lain. Kita bersikap seperti apa ketika kita ada dengan anak-anak Tuhan? Kita bersikap seperti apa ketika kita berada di antara orang yang tidak takut Tuhan? Orang sering bilang ikan itu hidup di air asin, tapi dia tidak pernah asin. Makanya kita beli, kita harus kasih jeruk, kasih garam, baru kita goreng atau kita masak. Tapi banyak kali kita bersikap dengan anak Tuhan, kita seperti anak Tuhan. Bersikap ketika kita ada dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita kehilangan identitas kita seperti anak Tuhan. Kita terseret di dalam kehidupan mereka. Kita terseret dalam kata-kata mereka. Kita terseret dalam permainan mereka. Tunjukkanlah buah-buah yang baik. Itu artinya kehidupan kita harus terpancar dan dilihat oleh orang lain. Saudara, saya selain melayani, saya juga pimpin olahraga. Saya punya klub, ada orang Muslim, ada orang yang tidak kenal Tuhan, banyak. Waktu mereka mulai bercanda, tidak jelas dengan semua hal, ya, mereka ketawa ngakak, saya diam saja. Akhirnya mereka lihat saya, mereka tiba-tiba diam. Bunda minta maaf ya. Saya bilang, ya terserah kalian mau bicara, tapi buat saya hal-hal begitu tidak bisa saya ucapin. Dan saya tidak bisa ikut tertawa. Saya juga minta maaf, saya bilang. Itu di awal-awal saya dengan mereka. Lalu mereka tanya, udah pendeta kan? Saya balas lagi, apakah harus seorang pendeta baru seperti itu? Lalu mulai mereka cari tahu, lalu mereka tahu bahwa saya seorang pendeta. Jadi biar di klub itu kami gabung besar-besaran, kalau saya datang, diam, udah lagi datang. Jaga itu bicara. Tidak perlu kita jalan promosi, saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Nah, kelakuan kita ini bisa membuat orang tahu ada perbedaan karena Tuhan dalam diri kita. Kita tetap mengasihi mereka. Ya,
Kita tetap mengasihi mereka. Tapi kita tidak harus terseret dalam cara hidup mereka. Jangan takut orang bilang so alim lah, so suci lah. Gak apa-apa. Kalau orang harus bilang seperti itu salib yang harus kau pikul. Karena kau berani mempertahankan identitasmu sebagai anak Tuhan. Tapi pada akhirnya orang akan segan dan takut dengan dirimu. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup. Hal yang berikut, tidak memihak. Gereja akan berjalan terus, berkembang terus. Dan Tuhan akan mengirim bukan saja orang-orang kecil, Tuhan juga akan mengirim orang-orang besar dalam gereja. Luka yang pernah dialami, itu pelajaran berharga buat kita. Jangan pernah ada keberpihakan dalam gereja. Ya, kalau ada masalah di antara dua pihak, belajar untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jangan menyuruh satu pihak mengalah dengan pihak yang lain. Ini pesan di awal gereja ini mulai berjalan. Karena banyak gereja tidak bisa adil melakukan hal ini dalam pelayanan. Ketika mereka melihat ada orang punya kontribusi besar dalam gereja, sekalipun orang itu salah, dia akan tetap benar. Saya berharap Bapak dan Ibu Gembala, ketika Tuhan mulai mengembangkan gereja ini, jangan pernah ada keberpihakan dalam gereja. Disiplin militer yang sudah Tuhan latih, sebelum Tuhan bawa masuk menjadi seorang pemimpin, ya tetap ya, tidak tetap tidak. Benar ya benar, salah ya salah. Kami berdua sudah berjalan dari anak kami waktu masih SD. Lalu kami berpisah. Sampai anak kami sudah kuliah. Kami bertemu lagi dalam satu pelayanan. Ketika ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, pelayanan buat anak terkasih. Ada banyak hal yang beliau buat untuk saya. Tapi beliau salah, saya tetap tegur. Saya salah, beliau tetap tegur. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sudah bikin banyak buat saya, jadi kalau dia salah, saya diam saja lah. Iya, Bapak Ibu boleh tanya. Kadang-kadang dia bilang, Ipen, begini-begini semua, jangan Ibu, tidak boleh. Itu tidak baik. Beliau berbuat terlalu banyak untuk saya. Saya tidak pernah pinjam. Saya selalu bilang ada uang bantu saya kalau saya sudah susah. Karena apa? Beliau ada di doa saya ada di doa beliau. Saya tidak pernah takut. Nah, saya bilang kalau saya bicara dalam kemurnian, kami juga akan tetap berjalan. Tadi pagi anak saya ganggu saya. Aduh, mama dua ini luar biasa. Ya. Beliau ini orangnya sangat keras. Sangat keras. Mungkin sama deh Bapak Gembala dan Mama Gembala itu keras. Tipe sama. Ya. Kadang-kadang mungkin orang bingung bahwa saya bisa begitu seakrab dengan beliau. Ya. Saya tidak mendekati beliau karena beliau punya uang. Tidak. Tuhan menaruh roh yang sama dalam diri untuk tetap berjalan. Ada banyak orang memberkati saya, tapi kalau mereka salah, saya tetap tegur. Tidak boleh ada keberpihakan dalam pelayanan kita. Tidak boleh ada ketidakadilan dalam pelayanan kita. Satu waktu Tuhan bicara dengan saya begini, mau berdoa kaki kepala, kepala kaki,
lagi untuk pemerintah ini berubah. Selama gereja tidak berubah, pemerintah tidak akan berubah. Ya, karena pemerintah adalah gambaran dari gereja. Saudara mau berdoa supaya pemerintah adil, tapi dalam gereja sendiri saudara tidak lakukan keadilan. Saudara mau berdoa supaya pemerintah cari Tuhan, dalam gereja sendiri saudara tidak cari Tuhan baik-baik. Saudara mau berdoa supaya pemerintah hidup kudus, takut Tuhan, saudara dalam gereja sendiri tidak takut Tuhan, tidak hidup kudus baik-baik. Jadi doamu naik itu tidak sampai ke Tuhan, dia hantam di langit tembaga, hancur di situ. Bahkan sekarang banyak hamba Tuhan menjual hak kesulungan dia ke pemerintah. Ya. Pergi jual pelayanan di pemerintah. Pasang target pelayanan dengan dana sekian di pemerintah. Bikin acara-acara, kalau pemerintah belum hadir, ibadah belum mulai. Jemaat yang hari-hari ada dengan dia suruh tunggu sampai pemerintah datang baru ibadah mulai. Tidak boleh ada keberpihakan dalam pelayanan. Saya sangat menghormati Bapak Panglima dulu, orang Nias, Pak Sapa. Ya, itu luar biasa. Saya sangat salut. Saya bilang Tuhan berkati dia. Tiba-tiba saya ingat dia, saya bilang Tuhan dia tugas di mana, Tuhan berkati dia. Itu luar biasa sekali. Satu waktu dalam satu acara besar gereja dia diundang untuk hadir. Dan dia sedikit terlambat baru dia datang. Kami tidak mulai ibadah, kami tunggu dia. Saya bilang ini Tuhan Allah, dia lebih tinggi dari koin. Kau rendah, dia yang tinggi. Tapi waktu dia datang saya minta ampun sama Tuhan. Waktu dia datang, gembala menyambut dia sampai mau sujud sembah kakinya. Dia bilang tidak Bapak, saya tetap duduk di belakang. Sudah dia tidak maju di depan, dia duduk di belakang. Karena dia tahu dia sudah terlambat. Dia tidak maju sampai dia maju di akhir ibadah. Dia beri kesaksian. Dia minta ampun dan minta maaf kepada jemaat. Dia minta ampun sama Tuhan Allah. Karena dia ibadah tertunda. Dia minta ampun sama jemaat. Karena gembala menghormati dia seperti melebihi Tuhan Allah. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena saya juga sempat berpikir negatif buat dia. Atau minggu lalu tiba-tiba saya ingat, saya tidak tahu orang itu nama siapa, tapi saya bilang Tuhan berkati dia jadi manapun, berkati dia. Pemimpin seperti itu yang Tuhan cari. Waktu gereja melakukan keberpihakan, dia tetap tahu Tuhan lebih tinggi dari dia. Hal yang terakhir, tidak munafik. Ya, saudara gembala tidak bisa tahu hidupmu di luar. Kau yang sendiri tahu hidupmu di luar. Jangan hari Minggu kau betul-betul rohani, kau menyembah Tuhan sampai air mata tumpah, ingus meleleh, ya. Tapi Senin sampai Kamis hidupmu rusak di hadapan Tuhan. Ya, tidak boleh munafik. Mama saya melayani 30 tahun. Dosa munafik membuat dia ditolak dari kerajaan surga. Untung Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Dosa itu dilepaskan, dia bisa kembali ke surga. Jangan jadi orang munafik. Kalau saudara seorang penyembah gereja, hidupmu hari-hari harus jadi seorang penyembah. Yakobus bilang satu mata air tidak bisa kasih keluar dua rasa. Satu pohon tidak bisa hasilkan dua rasa buah. Jangan di gereja mulutmu pakai menyembah Tuhan, tapi hari-hari mulutmu pakai cerita kelemahan orang. Mulutmu pakai hakimi hidup orang lain. Jangan. Hidup kita harus benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dan semua yang kita lakukan dikunci di ayat 18. Dan semua yang terdiri dari semua hal itu harus dilakukan dari kebenaran
yang ditaburkan dalam damai untuk mengadakan damai. Kebenaran firman Allah harus menjadi dasar semuanya. Kemarin kami bahas di doa puasa, sedikit sebelum saya tutup. Saudara pulang mungkin saudara bisa baca di Lukas atau Matius pasal 8 tentang perumpamaan pelita. Tuhan bilang taruh pelita di atas supaya orang masuk, orang bisa diterangi dengan pelita. Tapi ayat 18 dia bilang begini, perhatikan cara kamu mendengar. Ya, ini pelita ditaruh di atas, tapi yang dituntut Tuhan adalah perhatikan cara kamu mendengar. Pelita ditaruh di atas, dia bercahaya, dia diam, tapi di ayat kunci dia bilang begini, perhatikan cara kamu mendengar. Ya. Firman ketika engkau baca, firman itu akan bicara banyak hal buat hidupmu. Cahaya itu bukan diam. Cahaya firman Allah itu waktu dia menerangimu, dia sedang bicara buat hidupmu. Dia sedang tegur dosamu, dia sedang buat kamu untuk berjalan dalam kebenaran. Dia sedang melakukan banyak hal buat hidupmu. Makanya dikunci dengan perhatikanlah sikapmu waktu engkau mendengar. Kita semua duduk lihat saya, ya. Sudah sedikit tua karena sudah masuk usia 52. Saya kan tidak tahu, mata kamu lihat saya, tapi pikiran kamu ada di sini atau pergi ke tempat lain. Ya? Jangan-jangan keluar pulang, mama dan bapak tanya, tadi pendeta dawat bapak. Terus tahu ya dawat bapak ya? Ada yang suka begitu? Ada yang suka begitu bertobat. Ya? Itu artinya kau duduk sampai 1-2 jam, dudukmu sia-sia di hadapan Tuhan. Gak diperhitungkan sama Tuhan. Tidak. Ya. Jadi kau ada di sini, bilang Tuhan begini. Tuhan, pikiranku, mataku, pendengaranku, biar semua terarah kepada Tuhan. Waktu firman Tuhan mau disampaikan, doamu sama Tuhan begini, berikan aku respon hati yang baik, biar firman itu tertanam dalam hidupku. Akan ada masa firman Tuhan ini hilang, aplikasi Alkitabmu juga akan hilang. Di waktu itulah engkau akan lapar akan firman. Bisa-bisa engkau tikam gembalamu, karena engkau mau suruh gembalamu bicara firman. Mulut gembalamu juga akan ditutup sama Tuhan untuk tidak bisa bicara. Anak-anak muda pulang, baca Amos pasal 8. Orang akan lari dari timur ke barat cari firman. Orang mati bukan mati haus makanan, orang mati karena haus dengar firman. 7 orang akan pegang satu imam punya jubah. Mereka akan robek jubah imam itu untuk minta imam itu bicara firman. Tapi imam itu tidak akan bicara firman buat mereka. Masa itu akan tiba. Jadi kalau sekarang masih ada orang bicara firman, dengar baik-baik, simpan baik-baik di hatimu. Besok-besok ketika Alkitab mulai hilang, aplikasi Alkitab mulai hilang, yang tinggal di hatimu akan membuat engkau tetap berdiri di tempatmu. Engkau akan tetap berdiri hidup dan tidak akan mati kelaparan. Cari kebenaran firman. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di siang hari ini saya serahkan kepada Bapak Gembala.